Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Anggotanya yaitu yang pertama ada Firdatul Hasanah dengan NIM 4510121263. Saya sendiri Cindy Dwi Nindrias 4510121274. Muhammad Imam Jazuli 4510121281. Dena Aryaningrum 4510121294. Dan yang terakhir, Faiko Zakia Aziz dengan NIM 4510121298. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau yang dikenal sebagai kurikulum pertama. Nah, kurikulum yang pertama lahir setelah Indonesia merdeka ini disebut dengan rencana pelajaran atau dalam bahasa Belandanya yaitu Leerplan. Nah, kemudian dari Leerplan itu bentuk rencana pembelajaran atau pelajaran tahun 1947 yaitu memuat dua pokok. Yang pertama yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, kemudian GBPP atau garis-garis besar program pengajaran. Nah, untuk daftar pelajaran dan jam pengajarannya ini meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, dan lain sebagainya. Kemudian garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara kita bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Kemudian, ilmu alam, pengajarannya bagaimana proses kejadian sehari-hari. Nah, bagaimana sebagai perkakas sederhana, contohnya seperti pompa, timbangan, seperti itu. Kemudian rencana pelajaran 1947 mengurangi pendidikan intelektual, namun diutamakan pendidikan watak atau perilaku, atau yang disebut itu dengan value dan attitude, yang meliputi yang pertama yaitu kesadaran bernegara dan bermasyarakat, yang kedua materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, kemudian yang ketiga perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Next. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai. Tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Untuk ciri-ciri kurikulum 1952 ini yaitu yang menonjol yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian sistem penilaian yang dilakukan melalui ulangan harian, ulangan umum catur wulan, dan ujian penghabisan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum SMP Gaya Baru atau kurikulum tahun 1964. Di mana kurikulum ini dilatar belakangi dengan adanya TAP MPRS nomor 2 MPRS 1960. Di situ berbunyi yaitu instruksi materi pendidikan dasar dan kebudayaan tentang sabta usaha tama dan pancawardana dan haluan negara. Juga dilatar belakangi dengan pembagian jurusan dan penghapusan jurusan. Jadi di sini dianggap ada beberapa jurusan yaitu yang dikatakan tidak dapat memenuhi kurikulum yang diinginkan. Nah, di kurikulum ini pada tahun 1964 ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum pada tahun ini itu dikelompokkan berdasarkan kelompok ranah wardana seperti yang disebutkan pada TAP MPRS, di mana
yang terdiri dari yang pertama kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa karya, dan kelompok krida. Pada kelompok dasar pada kelompok dasar yaitu pengembangan cinta bangsa dan tanah air, moral, nasional, internasional, keagamaan. Dan pada kelompok cipta itu untuk mengembangkan wardana kecerdasan, sedangkan pada kelompok rasa atau karya itu digunakan untuk mengembangkan wardana emosional atristik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin. Sedangkan kelompok krida ini digunakan untuk mengembangkan wardana keprigelan atau kerajinan tangan. Sedangkan pendidikan jasmani kan di situ termasuk dalam wardana harusnya pengembangan jasmani, namun di sini dimasukkan dalam kelompok dasar. Nah, di sini juga karakteristiknya yaitu menghasilkan manusia revolusioner berdasarkan ajaran Manipal Uzdek. Manipal Uzdek di situ Manipal yaitu manifesto politik, Uzdeknya itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Dan untuk IPA-nya sendiri di situ memiliki karakteristik di mana IPA-nya masuk di kelompok B atau disebut dengan kelompok IPTA, yaitu untuk mengembangkan tingkat berpikir kognitif siswa dalam pengetahuan alamiah. Di IPA di sini untuk mata pelajarannya yaitu ada ilmu alam dan ilmu hayat. Next. Selanjutnya yaitu kurikulum SMP 1968. Dilatar belakangi dengan adanya TAP MPRS tahun 1966, yaitu menghasilkan manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang mempunyai karakteristik kurikulum dengan terdiri dari beberapa kelompok seperti pada kurikulum sebelumnya. Namun di sini kelompoknya dikarakteristikkan dengan Pancasila, yang mana kelompok pertama ada kelompok pembinaan Pancasila, terus kelompok pembinaan pengetahuan dasar, dan kelompok pembinaan kecakapan khusus. Untuk karakteristik pembelajaran IPA-nya, di sini pelajaran IPA sendiri termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran B atau kelompok pembinaan pengetahuan dasar, di mana IPA sendiri di sini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar terhadap siswa. Dan untuk pelajaran IPA-nya di sini itu masih sama dengan disebut dengan pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat. Namun ada perbedaan di mana pada pelajaran ilmu alam terdapat penambahan 1 jam pelajaran untuk waktunya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang kurikulum 1973 yang dikenal dengan proyek perintis sekolah pembangunan. Nah, kurikulum ini diadakan di seluruh IKIP negeri di Indonesia sebagai sekolah laboratorium. Nah, rasionalnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar perlu menerapkan sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Namun karena dianggap terlalu mahal biayanya, akhirnya didiseminasikan secara rasional. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Nah, latar belakang dari timbulnya kurikulum ini yaitu karena adanya pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau manajemen by objective, yang dimana manajemen ini menekankan pada materi, metode, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Nah, setiap satuan pelajaran ini dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU, dan setiap TIU dirinci menjadi tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar. Nah, ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu jumlah mata pelajaran pada jenjang SD terdiri dari 9 program studi,
Sedangkan SMP dan SMA terdiri dari 11 bidang studi. Untuk penjurusan di tingkat SMA dibagi atas 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Nah, prinsip dari kurikulum ini yaitu yang pertama prinsip fleksibilitas, di mana setiap sekolah ini diberi kebebasan untuk mengadakan pendidikan keterampilan, namun harus memperhatikan sarana dan prasarana serta kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga keterampilan yang dimiliki oleh siswa dapat bermanfaat ketika di dunia kerja nanti. Yang kedua, prinsip efisien dan efektivitas. Nah, dalam prinsip ini adanya pemotongan jam belajar dari awalnya 42 jam menjadi 36 jam. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi kejenuhan peserta didik dalam belajar dan memberi kebebasan peserta didik untuk mengembangkan kreativitasnya di luar sekolah. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Yang keempat, prinsip kontinuitas dan prinsip seumur hidup yang terakhir. Nah, karakteristik pembelajaran IPA pada kurikulum 1975 yaitu dikembangkan berdasarkan pendekatan integratif sehingga berbagai mata pelajaran yang semulanya berdiri sendiri diorganisasikan menjadi mata pelajaran dengan label baru. Yang pertama ada IPA yang terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. IPS yang terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Dan yang ketiga ada matematika, yaitu yang terdiri dari ilmu ukur bidang, ilmu ukur ruang, dan aljabar. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini disebut juga dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, karena pada kurikulum 1984 mengusung proses skill approach yang mengutamakan pendekatan proses tapi tetap memperhatikan faktor tujuan. Nah, ciri-ciri dari kurikulum ini yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan instruksional, yang kedua menggunakan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif, yang ketiga materi pelajaran dikemas menggunakan pendekatan spiral. Maksudnya di sini adalah semakin tinggi jenjang pendidikan, maka materi yang diajarkan semakin luas dan semakin dalam. Yang keempat yaitu menanamkan pengertian sebelum diberikan latihan. Jadi siswa dipahamkan konsep-konsep terhadap dari suatu materi, setelah itu diberikan latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman konsep siswa terhadap materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, dan yang terakhir menggunakan pendekatan keterampilan proses. Nah, karakteristik pelajaran IPA pada kurikulum 1984 yaitu menggunakan pendekatan pengembangan kurikulum yang sangat esensialis sehingga label mata pelajaran sama dengan label disiplin ilmu. Misalnya mata pelajaran kimia, fisika, biologi dicantumkan dalam kurikulum sesuai dengan namanya. Sedangkan program penjurusan pada kurikulum 1984 dinyatakan dalam program A dan B. Program A terdiri dari A1 yaitu ilmu fisika, A2 ilmu biologi, A3 ilmu sosial, A4 ilmu budaya, dan A5 ilmu agama. Sedangkan program B mengarah pada keterampilan kejuruan. Nah, namun di sini ada perubahan lagi yaitu kembali penjurusan kembali ke seperti kurikulum pada tahun 1975 yaitu penjurusan di tingkat SMA dibagi atas 3 yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Next. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum SMP 1994 tetap menggunakan filosofi paralelisme yang masih dalam kelompok pendidikan disiplin ilmu, tetapi memperoleh organisasi Broadfield, yaitu mata pelajaran IPS dan IPA. Artinya, secara filosofis tidak ada perubahan antara kurikulum SMP 19 dan kurikulum SMP 1984. Walaupun harus diakui bahwa kurikulum SMP 1994 menerapkan filosofi perennialisme lebih utuh dibandingkan kurikulum SMP 1984. Dalam kurikulum SMP 1994, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tidak dipecah menjadi biologi dan fisika seperti yang dilakukan pada kurikulum SMP 1984. Terlepas dari kesederhanaan yang ditunjuk dalam struktur, kurikulum SMP 1994
memberikan beban belajar yang lebih banyak kepada peserta didik, dengan jumlah mata pelajaran sebanyak 10, lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum SMP 1984. Karakteristik dari kurikulum 1994 yaitu yang pertama, ada guru sebagai pelaksana. Guru sebagai pelaksana secara tepat apa yang dimaksudkan dengan pengembang kurikulum, sehingga ketika guru mengembangkan dokumen kurikulum menjadi kurikulum sebagai suatu realita atau offset kurikulum, maka ide pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan dengan tepat pula. Yang ketiga, tidak menganut paham penawaran sedang semester. Perbedaan beban belajar semester atau kelas bagaimana yang dilakukan pada kurikulum SMP 1984, kurikulum SMP 1994 sebagai kurikulum sebelum 1984 mengembangkan sistem penawaran setiap semester dan beban belajar setiap semester untuk setiap mata pelajaran. Konstruksi struktur kurikulum yang demikian memang memberikan kemudahan kepada sekolah dalam merencanakan implementasi, terutama dalam mengatur jam pelajaran. Kesamaan beban belajar setiap semester menyebabkan guru lebih mudah memberikan pertimbangan mengenai ke dalam materi yang akan dipelajari peserta didik setiap semester. Selanjutnya, masing-masing 6 jam. Di sini, kurikulum SMP 1994 memandang mata pelajaran IPA mendapatkan alokasi jam belajar, yakni 6 jam. Selanjutnya, beban belajar setiap semester dominasi pandangan filosofis esensialisme. Pada para pengembang kurikulum berbasis kompetensi sangat kuat, walaupun fenomena tersebut agak mengherankan karena pada umumnya kurikulum berbasis kompetensi tidak mendasarkan diri pada pendidikan disiplin ilmu. Sejarah pendidikan kompetensi yang awalnya adalah mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keterampilan atau kemampuan yang diperlukan di dunia kerja, yang menyebabkan pengaruh pandangan filosofi pendidikan disiplin ilmu tidak menonjol. Selanjutnya, yaitu kurikulum tahun 1999, di mana kurikulum ini dilatar belakangi karena dianggap kurikulum pada tahun 1994 itu tidak bisa memberikan perkembangan pola pembelajaran siswa dengan baik. Nah, kurikulum pada tahun ini itu disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi yang direncanakan guna untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum SMP tahun 1994. Walaupun rencana tersebut ini sebenarnya tidak dapat direalisasikan karena adanya perubahan kebijakan mengenai wewenang penyelenggaraan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Meskipun demikian, kurikulum berbasis kompetensi perlu dikemukakan sebagai suatu peristiwa dalam sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Dan karakteristik pada kurikulum 1999 ini yaitu yang pertama, proses mengajar dilakukan dengan sistem semesteran, yang mana pada kurikulum sebelumnya, pada kurikulum tahun 1994 itu di sana tidak menganut paham penawaran selang semester. Jadi pada tahun ini dilaksanakan dengan sistem semesteran. Dan yang kedua yaitu tidak mengenal kelompok. Artinya di sini setiap mata pelajaran itu tidak dikelompokkan seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Dan karakteristik pada pembelajaran IPA-nya sendiri yaitu pelajaran IPA di sini seutuhnya menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan 6 jam pelajaran pada masing-masing kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Next. kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum yang dikenal dengan nama kurikulum 2004, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. IPA masuk dalam mata pelajaran utama, yakni 6 jam
pelajaran untuk yang tingkatan kelas seminggu. Karakteristiknya yaitu yang pertama, pelajaran menggambarkan pengaruh pendidikan disiplin ilmu yang sangat kuat. Yang kedua, jumlah SKS yang sudah lebih merata dengan mengurangi SKS. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Ya, selanjutnya kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana dalam ini mempunyai 4 karakteristik, yaitu pemberian otonomi yang luas dan tanggung jawab kepada kepala sekolah untuk menyesuaikan kondisi daerah pendidikan agar dapat mengembangkan kurikulumnya dengan baik. Setelah itu, dukungan dan partisipasi dari orang tua dan masyarakat juga berpengaruh besar dalam pelaksanaan kurikulum KTSP ini. Dan kerjasama dan serta kekompakan tim dan transparansi komunikasi juga tertuang dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 ini. Juga dalam kurikulum ini guru diberikan kebebasan merencanakan pembelajaran sesuai lingkungan. Dan pembelajaran IPA dalam kurikulum 2006 ini sudah ditegaskan sebagai pembelajaran IPA terpadu. Yang selanjutnya kurikulum 2013, di mana ini kurikulum baru, mempunyai karakteristik penilaian belajar tuntas, penilaian autentik, penilaian berkesinambungan, teknik pembelajaran bervariasi, dan juga penilaiannya berdasarkan acuan kriteria. Kurikulum 2013 ini mempunyai kriteria dalam karakteristiknya hampir sama seperti kurikulum 2006, yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan juga sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan memberikan pengalaman belajar terencana. Dan juga pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 ini juga menerapkan pembelajaran IPA terpadu atau lebih tepatnya dikatakan pembelajaran IPA. baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan dari kami, kelompok 2. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.